Seluruh sampah hari ini dibuang ke sungai. Kemudian pencemaran dialirkan ke sungai, pada akhirnya akan bermuara di laut. Dan sebuah kutukan bagi sebuah masyarakat, sebuah lingkungan, manakala tidak memuliakan gunungnya, manakala tidak memuliakan sungainya, dan manakala tidak memuliakan lautnya, yakinlah kemakmuran tidak akan pernah ada, karena dia dikutuk oleh alam. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, komitmen kami kerjasama dengan TNI AL adalah ingin mengembalikan seluruh aliran sungai yang berasal dari gunung dan sampai ke laut, dan kemudian memuliakan laut. Tradisi memuliakan gunung itu ada yang disebut dengan hajat bumi atau seret laut. Kemudian tradisi memuliakan laut disebutnya adalah hajat laut. Dan hajat laut itu hari ini adalah ritualitas. Ritualitas itu sesungguhnya itu sama dengan ketika kita menghormati merah putih. Cara leluhur kita menghormati laut adalah bersedekah pada laut. Bersedekah pada laut artinya adalah proses bagaimana kita menghormati. Bukan hanya mengambil dari laut, tetapi kita juga harus memberi. Bersedekah itu akan melahirkan biota laut, manakala aspek-aspek sedekah sesajennya itu bisa melahirkan aspek bagi tubuhnya berbagai mikroorganisme dan biota laut. Sesungguhnya perspektif itulah yang ada dalam leluhur kita. Sehingga pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan normalisasi sungai, melakukan penjagaan sungai ke depan. Dan saya sudah meminta PSDA untuk bekerja sama dengan TNI AL. Kalau diserahkan terus pada PSDA, hari ini pohon ditanam, hari ini bangunan dibersihkan, dalam setahun akan tumbuh lagi. Harus ada penjaganya. Maka nanti akan saya hitung berapa kilometer aliran sungai itu, harus berapa tentara TNI AL yang berpatroli di situ. Baru kita akan selesai masalah. Yang kedua adalah bekerja sama untuk di garis pantai. Di garis pantai kami sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk membuat landasan-landasan pesawat kecil. Tujuannya untuk apa? Satu, patroli laut yang apabila memantau apabila ada sampah bisa dilihat dalam jarak lebih dekat dengan pesawat kecil. Kemudian yang berikutnya, ketika ada bencana, mobilisasi logistik akan dilakukan dengan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada masyarakat sakit, maka nanti pesawat kecil bisa mengangkut pasien untuk dibawa ke rumah sakit dalam waktu cepat. Karena bagi saya, kebahagiaan sebagai gubernur adalah ketika pemerintah provinsi bisa mengevakuasi seorang ibu hamil yang harus ditangani secara segera, kemudian menggunakan